Selamat siang, Bro Tim. Ya, dengan siapa? Ya, perkenalkan saya Riko, 31 tahun. Ya, Saya bekerja sebagai sales di salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang barang dan jasa, Bro Tim, ya, dengan market penjualan di sektor government. ya, Jadi, ketika ada proyek, tender atau lelang seperti itu, kami masuk di situ. ya. Lalu untuk net income 120 juta per bulan. Lalu saya ada Bitcoin satu keping. Lalu Berapa itu satu USDT keping langsung sebut 400 rupiahnya juta, aja. Jangan satu keping, ngomongnya satu pakai standar show-nya ya. 1,1 Bro Tim kira-kira. Ya. USDT 400 juta, lalu di rekening ada 100 juta sebagai dana darurat. Nah, saya itu punya target untuk mencapai 10 miliar pertama Bro Tim. Ya, Dan pengeluaran 6 sampai 7 juta itu sudah saya kurangi dan hasilnya jadi net income 120 itu Bro Tim. oke, jadi kamu bisa dapat 120 juta per bulan. Siap, betul. Oke. Nah, pertanyaannya yang pertama, dengan income tersebut, sebaiknya saya bisa deploy kemana ya Bro Tim? Karena jujur saat ini saya belum ada rencana untuk berbisnis karena Oke. masih fokus untuk menjadi sales, meningkatkan pendapatan dan membangun networking di lingkungan government. Ya. Lalu yang kedua, apakah ada tips untuk cara canvassing yang lebih efisien saat approach ke government Bro Tim? Ya. Lalu yang terakhir, menurut Bro Tim, apakah cukup bijak jika USDT 400 juta itu rencana akan saya gunakan untuk future Bitcoin dengan batas likuidasi di 30.000 Bro Tim. Rencananya begitu. Nggak bagus itu, jelek, jangan. Oke. Ya, Ya. itu Bro Tim Oke, pertanyaannya. jadi pertanyaannya adalah gimana cara nyampe 10 miliar? Siap, betul. Oke. Perusahaannya perusahaan apa? eh Sebetulnya perusahaan barang dan jasa ya Bro Tim. Jadi pengadaan apapun kita ambil gitu di government. Hmm. Pengadaan-pengadaan barang IT. Jadi lebih tepatnya kami itu reseller Barang ya, apa? Barang elektronik reseller gitu. perangkat IT. Ya, betul. Elektronik, Perangkat e-katalog. IT. Ya, betul, betul. Oke. Di LKPP berarti ya kamu ya? Betul, Bro Tim. Oke. Biasa gimana prosesnya untuk mencari kliennya? Canvassing canvassing aja sih Bro Tim, terus ketemu masuk ke departemen-departemen yang ada di kementerian, ketemu dengan beberapa orang yang mengambil keputusan dalam pengadaan project, Hmm. lalu kita dealing di situ, Bro Tim. Kamu sinkron nggak dengan anggarannya biasanya? Dengan jadwal anggarannya untuk Eh, canvassing sendiri? Biasanya itu kalau di kami biasanya start itu di semester kedua ya Bro Tim. Jadi Juli Agustus itu mulai pendekatan karena kontrak-kontrak itu kan habisnya biasanya di Desember ya. Biasa Nah, bahas supaya untuk di plafon tahun anggarannya kuarter 3 kan kalau nggak salah. iya betul, betul. Dipa. Oke. Biasa kamu ngumpulin apa dari canvassing tadi leads-nya ada berapa itu? Kok ini berarti bisnisnya B2G ya, business to government ya? Yes, betul. Oke. Biasanya itu di bulan Juni, Juli itu kami sudah saya dengan tim itu sudah bagi-bagi leads ya Bro Tim. Berarti kan ada beberapa kementerian, lalu satkernya apa saja, kami bagi-bagi itu sekitar 300 300 kurang lah Bro Tim. Ya, 300 leads yang kami pegang. oke. Itu gimana caranya bisa grow the leads-nya lagi? Jadi gini, kalau game sales itu mau sama, mau B2C, mau B2B, B2G itu sama. Game kamu cuman dapetin sebanyak-banyaknya leads dan gimana caranya tingkatin closing rate. Itu doang kan? Ya, betul. Nah, gimana caranya so far kamu bisa mendapatkan leads lebih banyak? Kalau sejauh ini saya mengacu pada probabilitas ya Bro Tim. Jadi Ya, banyakin aja canvassing-nya supaya closing-nya lebih banyak juga. oke. After sales-nya gimana kamu? Kalau untuk after sales kita biasanya langsung langsung komunikasi dengan tim IT-nya ya Bro Tim, Hmm. dengan yang pemilik pekerjaan. Jadi kalau misalkan perangkat-perangkat itu seputar garansi, ganti perangkat dan lain sebagainya, kalau yang
jasa itu kita manage setiap bulan. Jadi saya datang setiap bulan, ketemu dengan PIC dan lain sebagainya, rutin. Oke, kita bahas dari pertanyaan pertama dulu ya. Ya, Berarti kita anggap kamu net penghasilan aja ya kita sebut ya. siap. 120 juta. Kamu punya berarti 1,6 ya. M aset Betul. ya. Dan target kamu, target finansial kamu dari 1,6 M ini mencapai ke 10 miliar. Oke. Ini kan besar nih per bulan ya. Iya, Ini kalau kita simulasi dengan return 10% aja, dengan portofolio kamu harusnya nyampe, itu kamu akan ketemu angka di 3 tahun ya. 10 bulan. Nah, tapi ini konsisten nggak di 120 juta ini? bisa dibilang konsisten ya Bro Tim, selama Ya. saya masih bisa mempertahankan customer existing saya di 2-3 tahun mendatang. Kalau kamu B2G kan sebenarnya cuma begini ya. Proses kamu kan ada 3 ya, basically. Ini kamu canvassing, kamu closing di sini, sama kamu after sales kan, ya nggak? Karena ini kadang bisa Iya, mendapatkan banyak referensi baru. Sebenarnya nggak banyak yang bisa betul. digerakin kanan kiri sih di maksudnya industri sales yang kamu sekarang ini. Karena intinya kamu gimana caranya kamu bisa dapat lebih banyak orang buat di canvassing kan. Betul. Nah, itu plannya apa so far? Kalau sejauh ini karena market government eh, mungkin belum ada 50% ya Bro Tim. Jadi Ya, saya mau kejar dulu betul. untuk Berarti kan kamu udah dapetin ada ini kan, 50%. kamu tahu total ada sebelum marketnya berapa kan? Misalnya ini XX. Ini kamu baru 50% nih dari XX. Yang kamu lakukan tinggal konsisten kan sebenarnya. Siap. Oke, ada pertanyaan lain? Eh, itu Bro Tim, kalau posisinya sekarang kan ketika saya dapat penghasilan itu kan eh, cuma parkir aja ya Bro Tim ya. Nah itu Ya, sebaiknya saya deploy kemana ya? oke. Soalnya Jadi dari 120 juta ini kan saran gue ya. Gue akan kasih portfolio yang menurut gue lebih sederhana ya. Ini 60 juta, lu bisa parkir di indeks dunia. Mhm. Jadi ini saham-saham yang besar yang ada di dunia, Apple, Microsoft, Nvidia. Sisanya 30 kamu bisa bagi nih. Kalau kamu kan suka Bitcoin ya berarti ya. 30 juta kamu Iya bisa taruh betul di betul. sini. 30 juta kamu taruh di RDPU. Jadi di otomisasi aja, jadi nggak usah terlalu dipikir panjang. Portofolio kamu yang sekarang dibiarin tuh, yang udah 1 miliaran Bitcoin, itu dibiarin aja ya. Jadi nggak usah di rebalance, Oke. tapi uang baru yang masuk dibikin seperti ini gitu. Dari 120 jutanya dibikin portfolio ini. Jadi 50% di sini, 25% di sini. Karena investasi itu kalau makin simpel kamu bikin makin nyampe tujuan. Nah, kamu pakai ini ya paling dalam 3 tahun 10 bulan nih. Target kita realisasi untuk kamu nyampe 10 miliar. Habis itu kan pengeluaran kamu sangat kecil ya. Kamu bisa pensiun tuh dalam waktu 5 tahun. Berarti nggak perlu beli spot Bitcoin lagi Bro Tim. Nggak perlu, posisi kamu kan masih besar. Dan kalau misalnya Bitcoin masih ada cycle selanjutnya, dia bisa balik ke level, saya ngomong 120, kamu udah double lagi kan, Mhm. posisi 1, miliar sekian kamu kan. Oke oke. Ya. Ada pertanyaan lagi? Eh, ya cukup Bro Tim. Ya. Oke. Thank you Bro Tim. Semoga terbantu ya, Riko. Thank you Bro.